Materi yang akan dibahas pada bab 1 ini yaitu berkaitan dengan peluang. Peluang adalah pengukuran kemungkinan dari suatu peristiwa pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Dan pembahasan yang kedua yaitu berkaitan permutasi, yang ketiga berkaitan dengan kombinasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah proses pengamatan dari suatu kejadian untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya, ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah suatu himpunan yang berisi hasil-hasil dari suatu percobaan yang biasa disimbolkan dengan S, sedangkan untuk banyaknya ruang sampel disimbolkan dengan NS. Dan selanjutnya adalah kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, berikut adalah peluang suatu kejadian. Di sini adalah rumus dari peluang di mana PK sama dengan NK per NS. NK yaitu peluang kejadian K per NS dari banyaknya peluang dalam suatu kejadian. Nah, di sini yang kedua adalah peluang komplement. Peluang komplement adalah peluang dari suatu kejadian yang hasilnya berlawanan dengan kejadian yang sudah ada. Peluang komplement dirumuskan dengan PK pangkat C sama dengan 1 min PK. Selanjutnya yang ketiga adalah frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif adalah perbandingan dari jumlah kejadian yang diamati dengan jumlah percobaan, yang biasa dirumuskan dengan FRK sama dengan banyaknya hasil yang diharapkan per banyaknya percobaan. Selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya dari kejadian yang diharapkan akan terjadi beberapa kali dalam suatu percobaan, yang dirumuskan dengan FRK sama dengan PK kali N. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep dari peluang, berikut adalah contoh soalnya, yaitu Rini mempunyai sebuah kotak yang berisi 5 bola kuning dan 9 bola hitam. Kemudian Rini mengambil 4 bola sekaligus, dan yang ditanyakan adalah berapa peluang dari 2 bola paling sedikit 1 bola berwarna hitam. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kita mencari banyak cara mengambil 4 bola dari 5 bola. 5 bola kuning yaitu C5 dari 4 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dikali 5 min 4 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1. Nah, di sini 4 faktorial kita coret menghasilkan 5. Sehingga banyaknya cara mengambil 4 bola dari 5 bola adalah 5 cara. Langkah yang kedua yaitu banyak cara mengambil 4 dari 9 bola hitam, yaitu C9 dari 4 sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial dikali 9 dikurangi 4 faktorial, yaitu 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Nah, di sini 5 faktorialnya itu dicoret, dan 8 dan 4 itu kita coret. Kita sederhanakan, hasilnya menjadi 126 cara. Untuk langkah yang terakhir, langkah ketiga, yaitu peluang paling sedikit 1 bola yang berwarna hitam sebagai berikut. Ini yang ditanyakan ya. Jadi, PK pangkat C sama dengan 1 min PK. Ini adalah rumus dari peluang komplement, yaitu dihasilkan 1 min 5 per 126. Jadi PK yaitu hasil dari C5 dari 4 yaitu 5 per C9 dari 4 yaitu 126. Itu PK. Selanjutnya kita samakan penyebutnya yaitu 126 per 126 min 5 per 126 menghasilkan 121 per 126. Maka peluang paling sedikit 1 bola berwarna hitam adalah 121 per 126. Nah,
Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu pada kartu bridge diambil satu kartu secara acak dan percobaan dilakukan 39 kali. Berapa frekuensi harapan yang terambil kartu king? Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Nah, untuk langkahnya ada 3. Yang pertama, kita cari apa yang diketahui. Kita tuliskan di sini. Kan satu set kartu bridge yaitu ada 52. Mohon maaf, maka NS-nya adalah 52. Nah, untuk A, kita misalkan A adalah kejadian terambil kartu king, yaitu NA-nya berarti 4, karena dalam bridge kartu king-nya itu ada 4. Selanjutnya N yaitu banyaknya percobaan. Tadi diketahui banyaknya percobaan adalah 39 kali. Nah, untuk langkah yang kedua, kita cari peluangnya, yaitu PK sama dengan NA per NS, di mana NA-nya adalah 4 dan NS-nya adalah 52, jadi 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Nah, untuk mencari frekuensi harapan yang terambil kartu king, maka menggunakan rumus frekuensi harapan, yaitu FHK sama dengan PK kali N, di mana PK yaitu 1 per 13 dikali N-nya banyaknya percobaan yaitu 39 kali menghasilkan 3 kali. Maka frekuensi harapan terambilnya kartu king adalah sebanyak 3 kali. Peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu kejadian tidak saling lepas. Rumusnya P gabungan Q sama dengan peluang P ditambah peluang Q dikurangi peluang P irisan Q. Yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Rumusnya yaitu peluang P gabungan Q sama dengan peluang P ditambah peluang Q. Yang ketiga ada kejadian saling bebas. Rumusnya peluang P irisan Q sama dengan peluang P kali peluang Q. Yang keempat ada peluang bersyarat. Rumusnya peluang Q syarat P sama dengan peluang Q irisan P dibagi peluang P. Selanjutnya ada contoh. Pada sebuah dadu dilempar 2 kali. Tentukan peluang munculnya angka dadu ganjil pada lemparan pertama dan kedua. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, didapatkan banyaknya hasil yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu itu ada 6, sehingga NS-nya ada 6. Nah, yang kedua, kita misalkan A sama dengan kejadian muncul angka ganjil pada lemparan pertama. Angka ganjil itu 135. A-nya 135 sehingga NA-nya itu 3. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Nah, yang ketiga kita misalkan B sama dengan kejadian muncul angka ganjil pada lemparan kedua. B-nya 135 sehingga NA-nya 3. PB sama dengan NB per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Maka peluang muncul angka dadu ganjil pada lemparan pertama dan kedua yaitu rumusnya peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sehingga peluang A irisan B sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Jadi peluang muncul angka dadu ganjil pada lemparan pertama dan kedua yaitu seperempat. Selanjutnya itu permutasi. Yang pertama permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya itu NPR1 R2 R3 sampai dengan Rn sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial sampai dengan dikali Rn faktorial. NPR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Kemudian yang kedua itu permutasi siklik. Permutasi siklik rumusnya itu sama dengan dalam kurung N dikurangi 1 faktorial. Untuk contohnya itu, pada suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 calon. Berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 8 calon yang tersedia? Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita misalkan calon dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang kedua, misalnya yang terpilih menjadi ketua adalah A, sekretaris adalah B, dan bendahara adalah C. Maka rumusnya yaitu
NPR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Kemudian didapat 336. Kemudian untuk contoh yang kombinasinya, yaitu pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh 12 orang. Jika setiap orang berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang akan terjadi? Untuk rumusnya yaitu kita bisa menggunakan rumus NCR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Yang pertama, 12 orang kita misalkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ketika A berjabat tangan dengan AB, maka AB sama dengan BA. Kita masukkan ke rumusnya yaitu 12C2 sama dengan 12 faktorial dibagi dalam kurung 12 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga kita dapatkan 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 66 cara. Banyak jabat tangan yang bisa terjadi. Sekian, terima kasih pemaparan mengenai materi peluang.